warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan jasmaninya juga dan juga rohaninya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara menyembelih hewan dengan baik dan benar, atau urat apa saja yang harus terputus dalam penyembelihan hewan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini menurut dalam keterangan kitab Kifayatul Ahyar. Teman-teman, ini adalah kitabnya, yakni kitab Kifayatul Ahyar fi hal riwayatil ikhtisari sarah matan Abi Suja talibul Imam Al-Faqih Al-Muhaddisi Asy-Syarifi Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad bin Abdul Mukmin Al-Husni Al-Husaini Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahmatullah ta'ala rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi pengarang kitab ini adalah Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, gitu ya. Beliau ini lahir 752 dan wafat tahun 829 Hijriah. Gitu ya. Dan kemudian kitab yang akan saya bacakan ini merupakan cetakan daripada Darul Minhaj ya. Langsung saja kepada pokok pembahasan, yakni terdapat pada halaman 661 ya. Ya, tunggu. Nah, ini dia. Saya bacakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kamalud dakati arba'atu asya'a. Dan adapun kesempurnaan dalam penyembelihan yaitu ada 4 perkara. Mana yang pertama qat'ul hulkumi, yang pertama adalah memotong urat hulkum. Wal mari'i, dan yang kedua adalah memotong urat mari. Wal wadajaini, dan yang kedua dan ketiga, dan yang ketiga dan keempat yaitu memotong urat wadaj. Wadajain, wadaj 2 berarti ya. Wal ini adalah kesempurnaannya. Adapun yang direken cukupnya itu wal mujzi'u minha syai'ani, dan yang dianggap cukup atau yang dianggap sudah cukup dari keempat tersebut yaitu hanya ada 2 perkara saja. Yang pertama qat'ul hulkumi, yaitu memotong urat hulkum secara menyeluruh, wal mari, dan memotong urat mari secara menyeluruh gitu. Lalu bagaimana tentang penafsiran matan kitab ini, kitab Kifayatul Ahyar ini? Mari kita lihat ke bawah. Langsung saja. Idza arabta anna zakata fi syar'i. Ketika kamu mengetahui bahwa penyembelihan di dalam syara itu adalah qat'un mahsusun, pemotongan yang bersifat dikhususkan, maka fahadal maqtu'u tarotan yakunu mu'tabarun lil fadilati. Maka pemotongan ini terkadang direkennya itu untuk kepadilahannya, kesempurnaannya gitu. Dan watarotan yakunu mu'tabarun li ajli isda'i, dan ada kalanya juga direken untuk kadar kecukupannya gitu ya. Fal mu'tabaru li ajli ijai, dan adapun yang direken untuk kadar kecukupannya itu yaitu adalah qat'u jami'i hulkumi ya, memotong seluruh urat hulkum, wal mari'i, dan yang keduanya memotong seluruh urat mari. Jadi yang dianggap cukup yaitu atau dianggap sebagai kewajibannya itu ada 2. Yang pertama qat'u jami'il hulkum, dan yang kedua yaitu qat'u jami'il mari gitu ya. Apa yang dinamakan dengan hulkum? Fal hulkum huwa majrun nafasi hurujan wa duhulan. Hulkum ini adalah tempat keluar dan masuknya napas gitu ya. Itu dinamakan urat hulkum. Sedangkan yang dinamakan dengan urat mari adalah wal mari'u majrut tu'ami wa syarabi, yaitu tempat keluar dan masuknya makanan dan minuman. Itu hulkum dan mari. Bahkan dikatakan di dalam keterangan lain bahwa hulkum itu agak keras sifatnya, kalau mari ini agak lembek begitu ya. Lalu posisinya bagaimana? Wa huwa tahtal hulkumi, dan mari ini posisinya berada di bawah hulkum. Jadi hulkum di atas, kemudian mari ada di bawahnya.
Dan di antara ke belakangnya yaitu wawaro'ahuma irqoni bisofhatail enaki yahiltoni bilhulkumi. Nah, jadi di antara kedua mari dan hulkum tersebut terdapat dua urat, yaitu yang meliputinya begitu terhadap hulkum. Wakila bil mari, ada juga pendapat lain disebutkan bahwa urat tersebut bukan meliputi terhadap hulkum, tapi meliputi terhadap mari gitu ya, mengelilingi mari. Yuqalu lahuma al-wadajani, dan urat tersebut, urat yang dua tersebut disebut dengan urat wadaj. Ya, wadajani, wadaj dua berarti urat wadaj disebutnya ya. Bagaimana hukum memotong urat wadaj tersebut? Fayustahabu qat'ul wadajaini ma'al hulkumi wal mari. Hukumnya memotong urat wadaj tersebut adalah disunatkan serta memotong urat hulkum dan urat mari. Mengapa disunatkan? Li'annahu auha, karena memotong urat wadaj tersebut hukumnya auha, yaitu maksud auha itu gimana? Auha ini ada catatan kaki ya, nomor 2 kita lihat ke bawah. Auha itu ai asyra'u fi izhaqi ruhi, yaitu agar lebih cepat dalam menghilangkan ruhnya, menghilangkan nyawa hayawan yang akan kita sembelih, maka hukumnya disunatkan gitu. Sedangkan kebiasaannya wal ghalibu annahuma yanqati'ani biqatil hulkumi wal mar'i, dan kebiasaannya itu urat wadajan tersebut akan terputus secara otomatis ketika terputusnya urat hulkum dan urat mari ya, begitu ya. Bagaimana ketika tidak dipotong urat wadaj tersebut? Fa in tarokahuma jaja, apabila tidak terpotong maka hukumnya boleh, tidak apa-apa itu, karena hukumnya hanya sekedar sunat. Walau taroka syai'an yasiron minal hulkumi awil mari wa matal hayawanu fahuwa mayyitatun. Nah, apabila masih tersisa antara urat hulkum dan juga urat mari walaupun sedikit, maka itu hukumnya dikatakan bangkai ya. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika seseorang menyembelih hayawan kemudian urat mari ataupun urat hulkumnya tidak terpotong secara sempurna, masih ada yang menyambung sedikit, nah maka itu dikatakan sebagai hayawan yang disembelih tersebut dikatakan sebagai bangkai ya. Karena dikatakan sebagai bangkai berarti hukumnya tidak boleh dimakan gitu, haram ya, karena kadar cukupnya tadi sudah dijelaskan di atas, harus terpotong secara sempurna urat hulkum dan urat marinya gitu ya. Wa qad lawintaha ila harkatil madbuhi pakutia al matruku bahwa mayyitatun, dan begitu pula dihukumi sebagai bangkai apabila ada hayawan yang telah sampai pada harkat madbu kemudian disembelih, maka hukum tersebut hayawan tersebut dikatakan bangkai. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika menemukan hayawan yang sudah sampai harkatil madbu, maksud harkatil madbu ini hayawan yang sebentar lagi akan meninggal, tidak lebih dari setengah hari, ataupun dikatakan dalam keterangan lain 2 hari atau 1 hari atau 2 hari atau setengah hari itu. Lawan kata lawan dari harkatil mustaqiroh. Kalau harkatil mustaqiroh itu hayawan yang diperkirakan masih mampu untuk hidup sekitar setengah hari, sehari atau 2 hari begitu ya. Nah, jadi ini harkatil madbu ini hayawan yang diperkirakan akan mati segera mungkin begitu. Nah, kita kasih contoh aja ya supaya lebih jelas. Ketika contohlah ketika ada hayawan, misalkan ayam terlindas oleh motor ataupun mobil, kemudian ayam tersebut langsung akan segera mati, kemudian kita sembelih, nah maka hukumnya tersebut tidak boleh, bahkan hukumnya menjadi bangkai kalau hayawan tersebut sudah sampai harkatul madbu. Akan tetapi kalau hayawan atau ayam tersebut masih berada dalam harkatil mustaqiroh, diperkirakan masih akan hidup selama setengah hari atau 1 hari atau 2 hari, maka hukumnya boleh langsung disembelih dan hukumnya tidak menjadi bangkai, tapi hukumnya menjadi halal begitu ya. Itu wapi wujeh annaliyasiro la yaduru, dan di dalam keterangan wujeh disebutkan bahwa yang sedikit itu tidak madarat. Wahtarohu ar-Rawyani, dan pendapat ini dipilih oleh Imam Rawyani. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika seseorang menyembelih hayawan
ternyata urat mari dan urat hulkumnya itu tidak terpotong secara sempurna, masih ada sedikit gitu ya, masih ada sedikit yang menyambung, maka hukumnya tidak apa-apa. Ini dipilih oleh Imam Al-Royani, tapi pendapatnya doib. Wasohihu al-awal, ya, yang pendapat yang benar itu yang tadi, yang pertama, yakni urat hulkum dan urat mari itu harus terpotong secara sempurna, tidak boleh ada yang tersisa walaupun sedikit, begitu. Kemudian waqala al-Usturi, nah, Imam al-Usturi berpendapat yakfi qat'ul hulkumi awil mar'i li'annal hayata tafqadu bi faqdi ahadihima. Menurut Imam al-Usturi ini dan juga Imam Rawyani kalau nggak salah masih madhabnya Imam Syafi'iyah, tapi dalam hal ini berbeda pendapatnya. Ya salah maklum, itu namanya juga dalam fikih pasti ada perbedaan pendapat walaupun dalam masih satu madhab gitu. Yakfi qat'ul hulkumi awil mar'i, menurut Syekh al-Usturi ini dikatakan cukup apabila yang terpotongnya itu hanya urat hulkumnya saja ataupun urat marinya saja itu, atau dipilih salah satunya gitu. Mengapa demikian? Li'annal hayata taqulu bi faqdi hadima, karena kehidupan akan hilang dengan hilangnya urat hulkum ataupun urat mari gitu. Jadi tidak diwajibkan untuk keduanya gitu menurut Syekh al-Usturi ini, Imam al-Usturi ini. Tapi wahwa doi pun, pendapat Syekh al-Usturi ini dikatakan doi, tetap yang sahih yaitu yang pertama tadi itu. Wala budda min qat'i jami'ihima kama taqaddama, dan tidak boleh tidak untuk memotong seluruh urat hulkum dan urat mari secara sempurna seperti keterangan yang sudah dijelaskan tadi. Anna maqalahu ta'dibun lil hayawan, karena perkataan Imam al-Usturi tersebut dapat menyiksa terhadap hayawan yang akan disembelih gitu. Sedangkan wal maksudu ta'jilu tauhiyati bila ta'dibin, sedangkan yang dimaksud dalam penyembelihan itu adalah menyegerakan hayawan mati begitu ya, kalau dengan tanpa adanya penyiksaan terlebih dahulu terhadap hayawan tersebut. Nah begitu. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Oke teman-teman, itu tadi penjelasannya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan saja bahwa urat-urat yang harus terpotong dalam penyembelihan di dalam kitab Kifayatul Akhyar ini, yakni ada 4 ya. Yang 2 bersifat wajib, yang 2 lagi bersifat sunat. Yang 2 yaitu yang bersifat wajib harus terpotong urat hulkum, yaitu urat tempat keluar masuknya napas. Ini harus terpotong secara sempurna. Yang kedua yaitu urat mari, urat tempat keluar masuknya makanan dan minuman. Ini juga harus terpotong secara sempurna. Sedangkan yang 2 lagi yang bersifat sunat yaitu adalah urat wadajain, wadaj. Ini urat yang mengelilingi urat hulkum ataupun yang mengelilingi urat mari. Nah, ini hukumnya sunat terpotong begitu. Adapun pendapat yang dipilih oleh Imam Rawyani, beliau mengatakan bahwa apabila urat mari dan urat hulkum tersebut tidak terpotong secara sempurna, masih ada sedikit yang masih nyambung, maka hukumnya tidak apa-apa, tidak madarat. Tapi pendapat ini pendapat yang tidak sahih. Tetap pendapat yang sahih itu adalah pendapat yang tadi, yang pertama. Jadi urat hulkum dan urat mari harus terpotong secara sempurna. Dan juga pendapat yang dikatakan oleh Imam al-Usturi, yaitu beliau berpendapat bahwa urat yang wajib terpotong itu hanya 1, bukan 2, bukan mari dan juga hulkum, tapi salah satu di antara keduanya, yaitu urat mari saja ataupun urat hulkum saja. Dan juga ini merupakan pendapat yang doib. Tetap pendapat yang sahih yaitu pendapat yang pertama, bahwa urat hulkum dan urat mari itu wajib terpotong secara sempurna. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apabila memang ada manfaatnya silahkan share sebanyak mungkin. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.